Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita akan memulai ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita persiapkan hati kita. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita mempersiapkan siap hati kita untuk kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang semuanya, kita akan pujikan dengan satu pujian. Kami memuji kebesaran Tuhan. Haleluya Yesus. Kebesaran-Mu Tuhan, memuji kebesaran-Mu, Kau Allah kami yang ajaib, Yesus. Ajaib Tuhan,
semua atas anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bukan karena kekuatan dan kegagahan kami Tuhan, tapi karena Engkau yang selalu mengasihi setiap kehidupan kami. Saat pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami saat pagi hari ini. Sebelum kami memulai ibadah kami, biarlah Tuhan Engkau senantiasa memimpin ibadah kami. Engkau menjamah mengurapi setiap kami ya Bapa, setiap pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pelayanan kami saat pagi hari ini boleh menjadikan berkat bagi setiap sidang jemaat-Mu ya Bapa, yang saat ini Tuhan mungkin saat ini berada di rumah Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah setiap hati-hati mereka ya Tuhan, dan Engkau menjamah setiap kami Tuhan, memimpin kami, memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan ibadah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, saat ini kita boleh beribadah itu semua atas kasih dan anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Meskipun kita berada di rumah, tapi tidak mengurangi sukacita dan semangat kita untuk kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita mau pujikan pujian anggur baru, kita mau pujikan pujian ini dengan penuh sukacita. Memulihkan umatnya.
masuk dalam firman Tuhan, biarlah kita mempersiapkan setiap hati kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan pujikan dengan satu pujian, kemenangan terjadi di tempat ini. Kita percaya Tuhan akan memberikan kita kemenangan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Ku rasakan kuasa
konsentrasi, dan biarlah Roh Kudus bekerja ya Tuhan atas kehidupan kami. Berapi hamba-Mu sebentar akan menyampaikan kebenaran firman. Tuhan taruh kuasa-Mu di dalam mulut lidah hamba-Mu ya Tuhan, sehingga firman yang disampaikan pada pagi ini boleh ya Tuhan masuk di dalam kehidupan kami, bekerja atas kehidupan kami, mengubah hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan pembentangan firman-Mu dari awal hingga selesai dalam pimpinan kuasa-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, selamat kita berbakti di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah online yang disertai juga ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan pada pagi ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 10 dan 11 yang berbunyi, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih, kalau kita memperhatikan dalam pembahasan kita pada pagi ini ada beberapa poin yang bisa kita pelajari. Yang pertama, bahwa ketika Yesus naik ke surga itu ada saksi mata. Ayat 10 dikatakan, ketika mereka menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Jadi pada waktu itu 11 murid yang ada, dan itu memang disebutkan di dalam Injil Markus. Ini beda ya, kenaikan dengan penampakan Tuhan Yesus ke beberapa murid berbeda. Tetapi kita bisa belajar di sini pada waktu Yesus naik ke surga itu banyak saksi mata. Paling tidak 11 orang ditambah 2 malaikat itu yang menyatakan kebenaran ini, bahwa Yesus yang kita sembah itu sekarang berada di dalam kerajaan surga. Yesus naik ke surga itu disaksikan dengan banyak mata yang melihat. Jadi tidak bisa orang menyangkal bahwa Yesus tidak naik ke surga. Tidak ada yang bisa menyangkal itu, karena ada saksi mata dan lebih daripada satu orang. Para murid-murid melihat bagaimana ketika mereka berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus mulai naik perlahan-lahan naik ke atas awan, kemudian hilang sampai ke surga, sehingga mereka ditegur oleh malaikat, sedang apa kamu melihat ke atas? Yesus yang kamu lihat sekarang, dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Ada suatu kesukaan cita kalau kita mau merenungkan ini, bahwa Yesus yang kita sembah betul-betul adalah Allah sejati, Tuhan sejati. Kenapa? Bahwa Yesus saat ini ada di dalam kerajaan surga. Dia hidup di dalam kemuliaan, dia hidup di dalam kekekalan. Jadi yang pertama adalah ada saksi mata kenaikan daripada Yesus ke surga. Yang kedua, berarti Yesus ada di dalam kerajaan surga. Ini menjadi sukacita buat kita, kekuatan buat kita untuk menjadi pengiring-pengiring Yesus Kristus. Pengiring atau jadi orang Kristen yang sesungguh-sungguhnya. Bahwa Alkitab atau firman Tuhan ini bukan sekedar karangan manusia, tetapi memang betul-betul pengilhaman yang Allah berikan kepada orang-orang yang khusus untuk menuliskan peristiwa ini. Yesus naik ke surga yang kita peringati pada hari ini. Yesus berada di surga. Dan pada waktu itulah janji itu juga disampaikan. Kalau kita ingat, ada satu janji yang sudah digenapi dan ada juga janji yang belum digenapi. Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 1 sampai dengan 4 dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Tuhan Yesus pernah berjanji bahwa
aku akan pergi tetapi akan mengirimkan penolong yang lain. Itu di dalam kitab atau di Injil Yohanes dikatakan bahwa Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 17 dikatakan di sana, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Itu adalah janji yang digenapi ketika Tuhan Yesus Kristus itu naik ke surga. Dan itu kita kita peringati dengan hari Pentakosta, hari yang ke-50. Bagaimana kuasa Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang-orang percaya yang menantikan janji itu. Maka Tuhan Yesus kan berpesan, jangan tinggalkan tempat itu supaya mereka tetap bersekutu sampai mereka diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi itu. Dan janji itu sudah digenapi pada waktu Yesus naik ke dalam surga atau ke kerajaan surga. Itu sudah digenapi. Cuman ada beberapa janji yang belum, atau boleh dikatakan ada satu janji atau dua janji yang belum digenapi oleh Tuhan, yaitu dikatakan bahwa Dia akan menyediakan tempat. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 3, itu adalah janji yang belum digenapi oleh Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3 dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kalau kita membaca ayat ini adalah dua janji yang belum digenapi oleh Tuhan Yesus kepada kita. Jadi saat ini kita sedang menantikan janji itu. Bahwa kita sedang menanti janji, bagaimana pengenapan janji itu sedang dikerjakan oleh Tuhan. Kalau menjanjikan bahwa Tuhan akan mengirimkan Roh penolong, itu sudah kita dapatkan. Saya percaya bahwa setiap orang-orang percaya menanti-nantikan Tuhan, itu sudah diberikan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupannya. Dengan berbagai macam karunia yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang kita dapatkan, ada yang berbahasa roh, ada juga macam-macam lah kita lihat karunia-karunia roh itu. Tapi yang paling penting di sini kita melihat bahwa janji Tuhan itu sudah digenapi di dalam kehidupan kita ketika Dia atau Tuhan Yesus sudah naik di dalam surga, ke dalam kerajaan surga yang kekal di dalam kemuliaannya, tempatnya yang sejati. Apa kita tidak bahagia kalau kita jadi orang-orang percaya? Sudah diberikan oleh kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita, yang memberikan menjadi katakan Roh penolong. Dunia tidak bisa melihat, dunia tidak bisa merasakan, dunia tidak bisa mengenal, tetapi itu diberikan kepada kita bagi orang-orang yang percaya dan menerima Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia diberikannya buat kita. Bersyukur kalau kita sebagai orang-orang percaya ini. Kita tinggal menunggu janji berikutnya. Ada dua janji tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Bahwa Tuhan sedang menyediakan tempat buat kita semuanya. Dan kalau tempat itu sudah siap, Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita. Kalau bukan Tuhan, apakah bisa? Siapa yang punya surga? Itu Tuhan. Dan kita mempercayai, kita memanggilnya, kita mengenalnya dengan Tuhan Yesus Kristus. Suatu kebahagiaan buat kita kalau kita sudah dipilih menjadi anak-anaknya. Sudah dijanjikan tentang kerajaan surga itu di dalam kehidupan kita. Yesus memberikan jaminan yang kekal, jaminan yang pasti buat kita sebagai orang-orang percaya. Jadi jangan pernah ada suatu keraguan di dalam kehidupan kita
untuk mengiring Tuhan. Yesus memberikan kuasa Roh Kudus buat kita. Dan pribadinya itu menyertai kita, tinggal di dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya. Saya percaya bahwa ketika kita tidak ada Roh Kudus atau Roh Kudus berdiam diri, maka kehidupan kita akan melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat. Karena itu adalah roh kebenaran, itu adalah roh penolong buat kita. Kita manusia itu punya kecenderungan untuk melakukan apa yang jahat, melakukan apa yang dosa, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi melalui kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita, itu yang akan membuat kita insaf. Itu akan memberikan kita kekuatan untuk menimbang mana yang baik, mana yang buruk. Dan kita punya kekuatan untuk melakukan hal-hal yang baik karena Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan mari kita sambil menanti janji Tuhan untuk menjemput kita, untuk menyediakan tempat buat kita. Mari kita berjuang untuk mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan kita. Janji itu sudah diberikan kepada kita. Apakah kita mau buang? Banyak orang-orang Kristen yang tanpa sadar mereka acuhkan janji itu. Mereka lebih mencari hal-hal yang lain, tidak mempersiapkan diri mereka bahwa Tuhan akan datang untuk kedua kalinya untuk menjemput kita. Hanya orang percaya, hanya orang yang benar yang akan mendapatkan janji itu. Saya rindu bahwa kita semuanya sebagai orang-orang percaya mendapatkan jaminan itu betul-betul nyata di dalam kehidupan kita. Yang saat ini mungkin kita tidak tampak hal itu, tetapi siapa yang berbicara itu yang harus kita yakini. Kalau kita memperhatikan bagaimana Yesus yang dikatakan hanya sebagai manusia biasa, hanya seorang nabi, apakah memang betul? Karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa, dia bisa menjadi apapun juga. Dia bisa jadi nabi, dia bisa jadi manusia. Tapi saya percaya dengan pasti, saya yakin dengan bahwa dia adalah Tuhan sejati, dia adalah Allah sejati. Kalau dia bukan Tuhan sejati, tidak mungkin dia bisa bangkitkan orang mati. Badai yang begitu luar biasa, dikatakan tenanglah, badai itu tenang. Yesus bisa memberi makan orang segitu banyaknya. 5.000 orang, 4.000 orang dengan hanya beberapa roti dan beberapa ikan saja. Cukup bahkan berlebih. Karena apa? Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang sanggup melakukan banyak perkara. Kalau dia berjanji, apakah kita tidak meyakini? Pada pagi ini, mari kita belajar bersama-sama. Bangun iman kita. Menanti dengan sabar janji Tuhan itu digenapi di dalam setiap kehidupan kita. Bahwa dia sudah sediakan tempat buat kita. Kalau sudah siap semuanya, maka dia akan datang kepada kita. Untuk menjemput kita dan memberikan di dalam kerajaan surga itu tempatnya masing-masing dalam hidup kita ini. Bagaimana kurang bahagia kita sebagai orang-orang percaya. Bagaimana kita tidak bersyukur kalau yang menjanjikannya itu begitu luar biasa. Kerajaan surga tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Tapi Yesus itu menjanjikannya buat kita. Asal kita mau percaya bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita percaya bahwa dia akan datang untuk kedua kalinya. Bahwa dialah Tuhan kita. Dan sanggup untuk memberkati kita, menolong kita. Dan hidup kita di dalam kebenaran. Dan kita belum menjadi milik. Jadi tidak ada hal-hal yang seharusnya merintangi kita. Untuk tetap percaya kepada Tuhan. Untuk tetap percaya menanti janjinya itu dalam kehidupan kita. Dua janji ini yang belum digenapi oleh Tuhan. Tapi sedang dipersiapkan. Untuk saya, untuk Bapak, Ibu, Saudara semua yang mendengar firman Tuhan pada saat ini. Mari kita belajar di sini. Menguatkan iman kita, meneguhkan iman kita. Supaya janjinya itu betul-betul nyata atas kehidupan kita. Dan jangan pernah kita mengalami ketakutan, kita mengalami gagal iman. Dengan segala apa yang ada saat ini. Biar kita tetap percaya bahwa dia sudah menjanjikan itu. Dan pasti akan mengenapi. Tidak ada yang sulit buat Tuhan untuk menolong kita. Kalau semuanya sudah, bagian Tuhan sudah dikerjakan, bagian Tuhan sudah dilakukan. Sekarang
Apakah kemudian kita akan berdiam diri? Tidak demikian. Di ayat yang 8, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu adalah tugas kita, bagian kita pada saat kita menantikan janji daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sudah berjanji memberikan kuasa Roh Kudus, dan itu diperlengkapi untuk kita, untuk calon-calon saksi atau saat ini sudah menjadi saksi buat Tuhan. Menjadi saksi buat Kristus sambil nunggu janji Tuhan itu, sambil menunggu 2 janji yang belum digenapi Tuhan tetapi sedang dikerjakan ataupun sedang dipersiapkan buat kita. Menyediakan rumah di dalam kerajaan surga. Ada kaplingannya berarti di kerajaan surga. Untuk kita orang-orang percaya, orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang tetap setia dan tidak pernah undur, tidak pernah mengingkari, dan menerima Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu akan diberikan kepada kita. Sambil menunggu, Tuhan inginkan bahwa berita keselamatan, sukacita kerajaan surga itu pun juga diberikan kepada semua orang yang menanti-nantikan kebenaran. Maka di dalam amanat agung itu, di Matius pasal 28, diajarkan di sana, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptiskan mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu adalah tugas kita. Kita mendapatkan mandat untuk bisa menjadi saksi buat Kristus. Kalau kita diselamatkan, mereka juga yang lainnya diselamatkan. Kalau mereka menolak, itu terserah mereka. Tetapi tugas kita, sambil menunggu janji Tuhan untuk digenapi dan itu diberikan kepada kita, kita wajib bahwa kita melakukan, yaitu menjadi saksi. Kita bisa menjadi saksi melalui yang kita punya. Kita bisa menjadi saksi kalau apa yang kita bisa. Kita juga bisa menjadi saksi kalau kita kuat. Maksudnya begini, bahwa kita bisa menjadi kesaksian buat orang-orang dengan apa yang kita miliki. Kita pasti punya harta benda, kita pasti punya kemampuan, kita punya banyak hal yang bisa berbagi buat mereka. Karena apa? Tuhan kita kasih, maka kita pun juga harus bisa menunjukkan kasih Kristus yang disampaikan kepada mereka. Dunia tidak bisa melihat Yesus, tapi dunia bisa melihat kita. Oleh sebab itu kenapa dikatakan bahwa kita adalah saksi, dan kita kerjakan dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita bisa, dengan apa yang kita kuat untuk kita bisa mengerjakan. Kita punya tugas banyak hal di dalam dunia ini, dan Tuhan sudah tentukan masing-masing kapasitasnya ini. Oh, jadi ini, jadi ini, jadi ini, jadi ini. Dengan tujuan yang sama, bahwa kita menjadi saksi buat Kristus. Mari kita menjadi saksi bagi Kristus dengan memiliki pengetahuan bahwa kita sudah dipanggil, bahwa kita sudah dipilih oleh Yesus sendiri untuk menjadi berkat bagi keluarga kita. Kita menjadi berkat buat masyarakat sekitar kita. Kita bisa menjadi berkat buat kota kita. Kita menjadi berkat buat bangsa dan negara kita. Percayalah bahwa itulah yang diinginkan Tuhan. Kita jadi saksi sampai menunggu penggenapan 2 janji itu. Bahwa Tuhan sudah sediakan tempat kita sudah selesai. Dan Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya menjemput saya, Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah apapun yang saat ini disampaikan menjadi berkat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita lebih pada pagi ini.
ya Bapa di surga atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau Tuhan sudah menyertai sepanjang jalannya ibadah ini, kiranya apa sudah kami kerjakan semuanya boleh menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat buat kami. Kami boleh menghargai ya Tuhan pengorbanan-Mu, kami boleh menghargai bahwa Engkau sudah naik ke surga untuk persiapkan tempat buat kami. Biarlah iman kami tetap teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh sidang jemaat-Mu di dalam setiap kerinduan mereka. Demikian juga Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Lawat Indonesia, berkati Indonesia, pulihkan Indonesia ya Tuhan. Berkati juga untuk para pemimpin negara kami, dari Bapak Presiden beserta wakil, para menteri sampai jajaran paling bawah ya Tuhan. Demikian juga untuk Satgas ya Tuhan yang bertugas untuk menyelesaikan masalah pandemi ini. Kami mohon belas kasih kemurahan untuk memberikan kekuatan, memberikan sukacita, memberikan penghiburan ya Tuhan. Dan untuk setiap orang-orang yang mengalami ya Tuhan daripada kasus COVID-19 ini, Tuhan juga jamah, Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan pemulihkan semua yang terjadi atas Indonesia, bagaimana penyakitnya, demikian juga untuk krisis ekonomi ya Tuhan. Biarlah Tuhan pulihkan semuanya. Berkati juga kota kami Surabaya, berkati Ibu Wali Kota ya Tuhan, untuk mampu ya Tuhan menyelesaikan setiap kasus yang terjadi dalam kota kami Surabaya. Tuhan Yesus, sebentar kami akan berpisah untuk melaksanakan aktivitas kami. Baik yang di tempat ini, kalau mereka pulang Tuhan sertai dalam perjalanan, Tuhan juga menyertai setiap umat-umat-Mu yang berada di rumah. Kami mohon supaya berkat-Mu tercurah pada pagi ini, memberkati setiap kebutuhan kami, berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, berikan kami damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Iman kami Engkau teguhkan ya Tuhan, dan seluruh keluarga kami Engkau berkati. Dan apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Saudaraku yang kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita terima berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih pada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan dan kekuatan pada Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tutup pada pagi ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus